Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kimia, kelas 10 MIA 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Farera. Nama saya Putri Safira Mahendra. Dan nama saya Agung Priyandi Utomo. Nama saya Reva Wiyarani. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra. Saya Laila Hafizah Rahmati. Perkenalkan, nama saya Syahril Sofiar Ritoma. Perkenalkan, nama saya Arsepi Nirwana Zain. Nama saya Rizka Mujana. Nama saya Hauzan Sofi Negara. Perkenalkan, nama saya Nazmi Akmal Azka Syagian dari kelas 10 MIA 3. Sekian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kimia akan menjelaskan tentang peraturan di laboratorium dan alat keselamatan kerja. Materi kelompok 1 Kimia 10 MIA 3 tentang peraturan di laboratorium dan alat keselamatan kerja. Perhatikan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas tentang peraturan di laboratorium dan alat keselamatan kerja, kita harus mengetahui laboratorium. Apa itu laboratorium? Laboratorium yang disingkat lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan, yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Berikut gambar macam-macam laboratorium. 1. Laboratorium fisika. Salah satu tujuannya ialah untuk melatih siswa dalam menganalisis data. 2. Laboratorium kimia. Salah satu tujuannya ialah untuk memotivasi kita dalam belajar sains. 3. Laboratorium biokimia. Salah satu tujuannya ialah memberikan keterampilan dan pengajaran tentang biokimia. 4. Laboratorium bahasa. Salah satu tujuannya ialah untuk memperbaiki level bahasa siswa. Peraturan di laboratorium dan alat keselamatan kerja. Peraturan di laboratorium. 1. Pengertian peraturan di laboratorium. Peraturan di laboratorium ialah salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan saat berada di laboratorium. 2. Tujuan peraturan di laboratorium. Tujuan peraturan di laboratorium untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di laboratorium dalam melakukan penelitian seperti 1. Kebakaran, 2. Kecelakaan, 3. Lebih baik dan aman dalam melakukan praktikum, dan lain-lain. Macam-macam peraturan di laboratorium, beserta alasannya. 1. Siswa tidak boleh membawa makanan atau minuman ke ruang lab demi menjaga kebersihan. Mengapa tidak boleh membawa makanan? Karena membawa makanan di
dalam laboratorium akan membuat ruangan menjadi kotor dan penelitiannya pun akan sangat terganggu. 2. Siswa tidak diperkenankan mengambil alat dan bahan praktikum tanpa sepengetahuan guru yang mengajar atau laboran. Mengapa kita tidak boleh mengambil alat dan bahan praktikum secara diam-diam? Karena nantinya akan membuat bahaya dalam melakukan penelitian, seperti terjadinya ledakan dan penelitian akan gagal jika tidak mengikuti prosedur. 3. Jangan mencoba mencicipi bahan kimia. Anggaplah itu semua beracun bagi mata, kulit, mulut, atau tubuh kita. Mengapa tidak boleh mencicipi bahan kimia? Karena bahan kimia akan sangat berbahaya bagi kulit dan anggota badan lainnya, yang dimana bahan kimia akan sangat cepat bereaksi jika terkena anggota badan yang sengaja disiram ataupun mencicipi. 4. Laporkan segera bila ada alat yang rusak atau hilang, bahan yang habis, dan kecelakaan, atau hal yang dapat menimbulkan kecelakaan. Mengapa kita harus melapor jika ada terjadi kecelakaan atau hal lain? Karena jika kita tidak melapor, kecelakaan dan hal yang bisa mengganggu proses penelitian akan membuat proses penelitian akan lambat dan suatu rencana akan menjadi gagal. 5. Menggunakan jas laboratoriumnya dan kacamata pelindung jika perlu. Mengapa harus memakai perlengkapan? Karena demi kenyamanan dan keselamatan kita dalam mengikuti pengamatan objek. 6. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk percobaan yang diberikan. Mengapa demikian? Karena jika tidak sesuai dengan bahan dan alat yang sesuai, maka hasil yang didapatkan tidak sesuai tujuan penelitian. 7. Mengembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan yang bersih, agar alat tersebut bisa dipakai kembali untuk penelitian selanjutnya dan tidak rusak. 8. Membersihkan tumpahan zat kimia. Mengapa demikian? Karena jika tumpah bahan kimia akan membuat lab menjadi kotor dan bisa juga membahayakan karena kimia yang tumpah. 9. Siswa sudah hadir sebelum praktikum dilakukan, agar menjadi orang yang lebih disiplin dalam penelitian. 10. Siswa tidak boleh mencoret-coret meja dan tembok di lab. Mengapa demikian? Agar lingkungan laboratorium menjadi lebih bersih. 11. Siswa tidak boleh membawa makanan atau minuman ke ruang lab demi menjaga kebersihan lab. 12. Siswa yang masuk lab ada di bawah pengawasan guru yang mengajar di lab. 13. Siswa tidak diperkenankan mengambil alat dan bahan praktikum tanpa sepengetahuan guru yang mengajar atau laboran. 14. Siswa harus menggunakan alat-alat yang ada di lab dengan sebaik-baiknya. 15. Laporkan segera bila ada alat rusak atau hilang, bahan yang habis, dan kecelakaan, dan atau hal yang dapat menimbulkan kecelakaan. 16. Siswa harus menjaga keselamatan kerja dan keselamatan alat laboratorium. 17. Siswa harus menjaga sikap dan perilaku selama berada di lab. 18. Jangan membawa alat atau bahan keluar laboratorium.
19. Untuk praktikum yang menggunakan arus listrik PLN, penggunaannya harus dengan sepengetahuan, petunjuk guru yang mengajar. 20. Setelah melakukan praktikum menggunakan lab, kursi harus dirapikan kembali. Alat keselamatan kerja. 1. Pengertian alat keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja adalah alat yang wajib digunakan oleh setiap pekerja lapangan dengan kondisi medan kerja yang ekstrim. Sebagai bagian dari alat pelindung diri, alat keselamatan kerja wajib digunakan untuk melindungi diri dari bahaya-bahaya yang mengancam para pegawai. 2. Tujuan alat keselamatan kerja. Tujuan alat keselamatan kerja, yaitu alat pelindung keselamatan kerja, merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Macam-macam alat keselamatan kerja. 1. Sepatu keselamatan. Berfungsi melindungi kaki dari percikan bahan kimia yang tumpah. 2. Pelindung muka. Pelindung muka, face shield, berfungsi untuk melindungi muka Anda dari panas, api, dan percikan material panas. 3. Masker gas. Berfungsi untuk agar gas kimia tidak terhirup. 4. Kaos tangan. Kaos tangan, glove, melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. 5. Helm keselamatan. Helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. 6. Memakai pelindung. Pakaian pelindung adalah coberal yang melindungi anggota badan dari berbagai macam bahan ataupun sesuatu yang berbahaya seperti sebuah minyak panas, air, percikan pengelasan dan yang lainnya. 7. Tali dan sabuk pengaman. Tali dan sabuk pengaman digunakan untuk mencegah pekerja jatuh dari ketinggian. 8. Pelindung telinga. Alat pelindung diri yang terakhir adalah pelindung telinga, hair protector. Alat ini lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan perlatatan tertentu. 9. Pelampung. Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan, buoyancy, pengguna. 10. Welding perisai. Welding adalah kegiatan yang umum di atas kapal untuk perbaikan struktural del, juru las, yang dilengkapi dengan perisai las atau topeng yang melindungi mata dari kontak langsung dengan sinar ultraviolet dari percikan las. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi dari kelompok 1 kimia 10 MIA 3. Semoga setelah melihat materi dari kami dapat menambah wawasan kita tentang peraturan di laboratorium dan alat keselamatan kerja. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang simbol-simbol dari bahan kimia. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk. Nama saya Muhammad Arif Rahman Nur dari kelas 10 MIA 3. Perkenalkan, nama saya Farel Aulia Wijaya Batubara dari kelas 10 MIA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Yafati Muhammad Asyiwan. Saya dari 10 MIA 3 Ahman 1 Medan. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sana Manurung. Saya dari kelas 10 MIA 3. Perkenalkan, nama saya Rifda Saidah Nasution dari kelas 10 MIA 3. Perkenalkan, nama saya Rama Safira dari kelas 10 MIA 3. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Ananda dari kelas 10 MIA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia Putri dari kelas 10 MIA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Davina Kumaira dari kelas 10 MIA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Gifari Anwar dari kelas 10 MIA 3. Topik utama kami hari ini adalah simbol bahan kimia dan artinya. Tujuan kami mengajar dan belajar. Tantangan kami memahami secara menyeluruh. Pertama, kita harus mengetahui bahwa kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi dan sifat suatu benda serta perubahan dan pembentukan zat tersebut. Oke, mari kita dengar penjelasan dari teman-teman yang lain. Lambang yang pertama ialah iritan. Nama simbol iritan, lambangnya Xi. Artinya adalah bahan yang bisa menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit maupun gatal-gatal. Tindakannya ialah hindarkan kontak langsung dengan kulit. Contohnya adalah NHOA, C6H5OH. Selanjutnya, simbol yang kedua yaitu harmful. Harmful adalah bahan yang bisa merusak kesehatan tubuh apabila kontak langsung dengan tubuh. Pencegahannya, jangan dihirup dan juga jangan ditelan, dan hindari kontak langsung dengan kulit. Contohnya, etilen glikol, dikloromenta. Yang ketiga yaitu toksik, artinya bahan bersifat beracun dan dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian jika tertelan atau terhirup. Pencegahannya, jangan ditelan dan jangan dihirup, dan hindarkan kontak langsung dengan kulit. Contohnya metanol dan benzena. Selanjutnya adalah very toxic. Very toxic adalah bahan bersifat sangat beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang juga mampu menyebabkan sakit kronis bahkan menyebabkan kematian. Tindakan pencegahannya adalah hindari kontak langsung pada tubuh dan sistem pernapasan. Contohnya, kalium cyanida, hidrogen sulfida, nitrobenzin, dan atripin. Simbol kelima adalah korosif. Korosif adalah bahan bersifat korosif, mampu merusak jaringan hidup, dapat mengakibatkan iritasi pada kulit dan gatal-gatal. Tindakan pencegahannya adalah hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda yang bersifat logam. Contoh HCl, H2SO4, dan NaOH. Tanda yang keenam adalah flammable. Artinya, bahan kimia yang memiliki titik nyala yang rendah, mudah terbakar dengan api, permukaan metal panas ataupun loncatan bungan api. Pencegahannya, jauhi dari benda yang berpotensi mengeluarkan api. Contohnya minyak, rokok, dan lain-lain. Highly flammable dengan lambang F mempunyai arti mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa dan memiliki titik nyala rendah di bawah 21 derajat Celcius, namun mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Tindakan untuk mencegahnya adalah dengan menghindarkan dari sumber api terbuka ataupun loncatan api, serta hindarkan pengaruh pada kelembapan tertentu, contohnya aseton dan logam natrium. Selanjutnya yaitu extremely flammable, dengan lambang F+, yang artinya bahan yang begitu sangat mudah terbakar, berupa gas maupun udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Pencegahannya yaitu jauhkan dari campuran udara maupun sumber api. Contohnya seperti diesel laser atau cairan dan propane ataupun gas. Nah, extremely flammable ini memiliki titik didih
pada suhu 35 derajat Celcius dan titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan di dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Nama simbol yang ke-9 adalah eksplosif. Lambangnya adalah E. Artinya, bahan kimia yang begitu sangat mudah meledak karena adanya panas atau percikan bunga api, gesekan, ataupun benturan. Tindakannya yaitu, hindarkan dari pukulan atau benturan, pemanasan, gesekan, api dan sumber nyala lain, bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contohnya adalah KClO3. Selanjutnya, simbol oxidizing dengan lambang O, yang artinya bahan kimia yang bersifat pengoksidasi bisa menyebabkan kebakaran dan menghasilkan panas saat ada kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Pencegahannya, hindari dari panas dan juga reduktor. Contohnya, hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Selanjutnya, dangers for the environment, lambangnya N, artinya bahan kimia yang sangat berbahaya bagi satu ataupun beberapa komponen lingkungan, dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Tindakannya, hindarkan kontak ataupun bercampur dengan lingkungan yang mampu membahayakan makhluk hidup. Contohnya, tributyl timah klorida, tetraklorometan, petroleum bensin. Simbol yang terakhir adalah simbol flammable solid. Artinya padatan mudah terbakar. Tindakannya, hindarkan panas ataupun bahan yang mudah terbakar dan reduktor. Serta hindarkan kontak dengan air apabila bereaksi dengan air dan menimbulkan panas serta api. Contohnya sulfur, picric acid, dan magnesium. Itu saja penjelasan kami hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Huzaifi dari kelompok 3 selaku ketua kelompok ingin memperkenalkan nama-nama anggota saya. Saya Pasyara Masari Araham. Nama saya Amira Inaya Lubis. Saya Ma'ruf Anafia dari Munir. Nama saya Ramadan Irfan Najib. Nama saya Kanisa Muradiyahman. Nama saya Rijalul Akhyar. Nama saya Naila Larasati. Nama saya Fadila. Ya Salwa Azira Bako. Nama saya Hafiza Putri Salim. Nama saya Riandu Al-Rifki Yara. Sekian video perkenalan dari kami kelompok 3. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikroskop ialah salah satu perlengkapan laboratorium yang dipakai pada banyaknya jenis laboratorium. Kita telah bahas pada ulasan spesial tentang mikroskop serta fungsinya. Bisa kalian ambil kesimpulan bahwa mikroskop ialah perlengkapan yang dipakai buat melihat benda-benda yang berdimensi sangat kecil ataupun disebut ukuran mikro. Oleh karena itu, pada benda yang dapat dilihat dengan mikroskop kerap disebut dengan benda mikroskopis. Sedikit berbeda dengan beaker glass, pada gelas ukur ini mempunyai volume yang sedikit lebih kecil dan memiliki bentuk yang agak panjang. Pada bagian bawah terdapat bagian yang melebar seperti sebuah alas. Hal tersebut agar gelas tidak mudah tumbang. Fungsi gelas ukur ini sebagaimana namanya, yaitu mengukur atau menakar satu zat cairan tertentu supaya lebih akurat. Biasanya penggunaannya bersama dengan pipet tetes untuk mengatur volumenya supaya lebih tepat. Desikator. Desikator adalah salah satu peralatan yang digunakan untuk menghilangkan kadar air dari suatu bahan. Kawat kasa. Kawat kasa berfungsi untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lensa cembung pada loop akan membentuk bayangan maya yang diperbesar dari sebuah benda yang diletakkan di antara titik fokus atau F dengan titik pusat lensa.
Fungsi loop untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Pignometer. Pignometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Sebuah pignometer biasanya terdapat dari kaca dengan menyumbat ketat dengan pipa kapiler yang melaluinya, sehingga gelembung udara dapat lolos dari alat tersebut. Perangkat ini memungkinkan massa jenis cairan untuk diukur secara akurat dengan mengacu pada fluida kerja yang sesuai, seperti air dan raksa. Pignometer berfungsi mengukur nilai suatu massa jenis atau densitas dari fluida. Pignometer terbuat dari bahan kaca dan terbentuk dari botol parfum. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan. Secara ringkas, fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Dalam laboratorium mikrobiologi, alat lab ini digunakan untuk membantu proses pembiakan mikroba. Plat tetes. Plat tetes memiliki fungsi sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Kaki 3. Kaki 3 adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resistan terhadap bahan kimia sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Fungsi pembakar spiritus adalah untuk memanasi larutan atau membakar zat percobaan. Pipet ukur adalah salah satu alat yang digunakan di laboratorium kimia. Alat ini termasuk ke dalam alat gelas. Penggunaan pipet ukur untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu. Ukuran dari pipet ukur ini bermacam-macam, dari ukuran 1 mili, 2 mili, 5 mili, 10 mili, dan seterusnya. Fungsi dari pipet ukur adalah mengambil larutan dalam jumlah tertentu sesuai ukuran yang diinginkan secara tepat. Pipet ini biasanya digunakan untuk mengambil larutan yang pekat. Hal ini ditunjukkan untuk keselamatan di laboratorium, karena jika mengambil bahan yang pekat menggunakan gelas beker atau gelas kimia, tentu sangat berisiko ketika menuangkan atau saat mencampurkannya. Oleh sebab itu, diciptakanlah alat ini untuk mempermudah pemindahan larutan pekat dan juga untuk mengambil larutan dengan jumlah yang tepat dan akurat. Pipet ini lebih teliti daripada gelas kimia dan gelas ukur, sehingga untuk laboratorium analisa biasanya menggunakan alat ini dalam kesehariannya. Tabung reaksi adalah sebuah tabung yang terbuat dari sejenis kaca atau plastik yang dapat menahan perubahan temperatur dan tahan terhadap reaksi kimia. Tabung reaksi ada yang dilengkapi dengan tutup, ada juga yang tanpa tutup. Terdiri dari berbagai ukuran tergantung kebutuhan. Tabung reaksi disebut juga test tube atau culture tube. Culture tube adalah tabung reaksi tanpa bibir yang biasanya digunakan untuk pembiakan mikroorganisme dalam medium cair. Fungsi tabung reaksi antara lain adalah sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil, dan sebagai tempat perkembangbiakan mikroba dalam media cair. Seperti dengan namanya, fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat di mana kita mereaksikan bahan kimia dalam laboratorium. Alat ini terbuat dari bahan kaca bening sehingga proses reaksi kimia di dalam tabung ini dapat terlihat jelas oleh analis. Tabung ini juga mempunyai sifat tahan terhadap panas atau api, karena seperti kita ketahui beberapa proses reaksi kimia berjalan dengan membutuhkannya panas.
Beberapa macam reaksi yang biasanya menggunakan tabung ini adalah reaksi oksidasi atau reaksi redukasi. Batang OC ujung bulat dan ujung lurus. Batang OC merupakan alat yang digunakan untuk inokulasi. Bentuk batang OC mirip ujungan bentuk pengaduk, hanya saja bagian ujung terdapat kawat dan ada yang berbentuk kolongan, ada juga yang lurus. Bentuk kawat pada ujung OC mempunyai kegunaan yang sedikit berbeda. Pada batang ujung kolongan biasanya digunakan untuk inokulasi pada media cair. Sedangkan OC yang berbentuk lurus biasanya digunakan pada inokulasi dengan cara metode gores pada media agar. Kuvet dan rak kuvet. Fungsi rak kuvet untuk meletakkan kuvet. Fungsi kuvet adalah sebagai wadah standar yang akan diuji menggunakan spektrofotometer. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Alat labu destilasi memiliki pipa ke arah sisi. Pipa ke arah sisi ini akan disambungkan dengan alat gelas pendingin pada saat digunakan untuk keperluan destilasi. Kawat nikrom adalah kawat yang terbuat dari paduan logam nikel dan krom. Biasanya dipakai pada pemanas. Kawat ini memiliki resistansi yang cukup besar dibandingkan kawat tembaga. Atau batang pengaduk gelas adalah salah satu alat glasuar untuk keperluan praktik di laboratorium guna membantu proses pencampuran zat kimia dengan cairan. Fungsinya digunakan untuk mencampur larutan, membantu dekantasi larutan dari suatu wadah ke wadah lain sementara padatan tetap tertinggal di wadah. Gelas. Corong gelas berfungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Gelas beker atau gelas piala adalah gelas kimia. Ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan, gelas ini biasa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi.